Perkenalkan, nama saya Pradita Fadila. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2018 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk praktik mengajar sesuai dengan RPP yang telah saya buat, yaitu RPP Humas dan Keprotokolan dengan materi pokok Etika dan Kode Etik Profesi Humas. Baik, kita simak penjelasannya terkait dengan RPP yang sudah saya buat dan diterapkan dalam praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah pada pagi hari ini masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya. Semangat pagi mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua ya, tidak ada yang izin. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang etika dan kode etik profesi humas. Mungkin sebelumnya dari kalian semua ada yang sudah memahami atau mengerti sedikit tentang apa itu sih profesi, karena profesi itu kan sering banget disebut-sebut ya, profesi sebagai guru, profesi sebagai dokter. Nah, mungkin dari kalian tahu apa itu arti dari profesi ya. Bagi yang tahu silahkan menjawab ya, tidak usah malu-malu, silahkan dijelaskan apa itu profesi. Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Profesi itu menjadi keterampilan dan keahlian khusus seseorang ya, sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya dari jalur pendidikan, pengalaman, dan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga disebut sebagai suatu profesi. Oke, paham ya? Profesi itu terdapat dua jenis bidang profesi ya, profesi khusus dan profesi luhur. Apa itu profesi khusus? Apa itu profesi luhur? Profesi khusus yaitu para profesional melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Sedangkan profesi luhur itu para profesional melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, melainkan sebagai pengabdian. Nah, profesi khusus dan profesi luhur ini bisa dari bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang politik, hukum, ya. Ya, contoh dari profesi khusus itu apa? Saya beri contoh satu ya, yaitu dalam bidang hukum. Contohnya sebagai seorang pengacara. Seorang pengacara menjalankan tugasnya, menjalankan profesinya, menyelesaikan kasus-kasus yang diminta oleh kliennya untuk dibantu dalam proses hukum ya. Nah, itu dijalankan, diselesaikan hingga kasus itu tuntas. Nah, maka pengacara itu akan mendapatkan penghasilan, akan mendapatkan imbalan dari apa yang sudah mereka lakukan kepada kliennya. Nah, itu dinamakan profesi khusus karena apa? Sebagai pengacara mereka mendapatkan penghasilan. Nah, sedangkan yang profesi luhur contohnya itu seorang dokter, bidan, perawat yang dikirim ke daerah terpencil untuk membantu masyarakat di sana karena letak daerahnya yang jauh dari perkotaan, jauh dari fasilitas umum seperti rumah sakit, maka dokter, bidan, dan perawat dikirim ke sana untuk semata-mata melakukan pengabdian. Jadi tidak mencari penghasilan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai pengabdian karena mereka menjalankan tugasnya di daerah-daerah terpencil. Seperti itu. Paham ya? Sangat mudah kok. Ya. Jadi harus paham dan
tidak bingung lagi jika ada soal tentang profesi khusus dan profesi luhur, karena hampir mirip tetapi berbeda. Ya, materi selanjutnya, ciri-ciri profesi public relation atau ciri-ciri profesi humas. Yang pertama, harus memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sebagai profesional. Memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi. Jadi sebenarnya setiap profesi itu memiliki kode etik masing-masing ya. Jadi semua profesi itu punya, tidak hanya humas saja. Lalu memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi humas. Lalu memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi. Contohnya dalam pengambilan keputusan meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat. Ya, selanjutnya otonomisasi organisasi profesional. Maksudnya bagaimana? Yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola atau memanajemen organisasi humas yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategis, mandiri, dan tidak tergantung pihak lain, serta sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional peran dan fungsinya. Lalu, menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatannya, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur itu agar tidak dilanggar. Organisasi profesi itu sebagai tempat berkumpul. Fungsi lainnya adalah sebagai wacana komunikasi untuk saling menukar informasi, pengetahuan, dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota. Jadi ada organisasi profesi itu. Setiap profesi ada organisasinya. Lanjut ya, materi selanjutnya. Nah, ketika berbicara mengenai status profesional humas, publik itu seringkali merujuk pada nilai etika aparat tersebut. Lalu etika itu apa? Ada yang bisa menjawab? Setelah kita tadi membahas profesi, lalu etika itu apa? Ya, baik, saya jelaskan ya. Etika adalah standar-standar moral perilaku atau bagaimana Anda bertindak dan mengharapkan orang lain itu bertindak. Nah, karena kita tadi sudah membahas profesi dan kita dalam pembelajaran ini membahas etika profesi humas, maka kita mengartikannya dalam sudut pandang kehumasan ya, yaitu etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengembangan profesi. Jadi itu pengertian dari etika dan etika profesi humas ya. Jadi kalian jika ditanya etika itu apa, kalian juga harus bisa menjelaskan ya etika itu apa. Ya, baik, lanjut materi selanjutnya ya. Prinsip etika profesi humas. Apa saja sih prinsip etika profesi humas itu? Ya, yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Harus bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya ya. Selanjutnya, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan tertentu, khususnya orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya. Dan yang ketiga yaitu prinsip otonomi, lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya menjalankan profesinya. Sebenarnya ini yang merupakan dari hakikat profesi itu sendiri ya. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip kejujuran. Nah, ini adalah kunci utama setiap profesi, tidak hanya humas saja. Semua profesi pastinya memiliki prinsip kejujuran, karena prinsip ini sebagai kunci jalannya pekerjaan kita secara
baik ya, karena kejujuran itu merupakan kunci utama, dan kepercayaan seseorang itu pasti dilihat dari kejujurannya. Jadi apabila kita bekerja dengan jujur, pasti respect orang lain, menaruh kepercayaan kepada kita itu baik. Ya, jadi prinsip kejujuran itu orang yang profesional juga harus memiliki moral yang tinggi, karena itu punya komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan lain atau masyarakat. Jadi kalau kalian bekerja dengan jujur, pasti nama baik kalian juga baik di mata masyarakat, di mata orang lain, itu pasti citra kalian itu baik. Oh, si A bekerja dengan jujur, pasti akan mendapat pujian seperti itu. Apabila sebaliknya tidak melakukan pekerjaan dengan jujur, itu menjadi bumerang kepada kita sendiri, karena kita tidak dipercaya dengan orang lain. Ya, si A atau si B itu bekerjanya kurang jujur, kurang transparan dalam bekerja, tidak puas dalam melayani masyarakat, seperti itu ya. Jadi citra seseorang itu jika tidak jujur itu pasti akan sudah jelek di mata orang lain ya, seperti itu. Lalu selanjutnya akan saya tampilkan video ya. Jadi nanti dalam videonya itu juga penjelasan materi, penjelasan selanjutnya yang tadi saya sampai dengan prinsip ya. Jadi nanti di videonya lanjutan dari materi yang saya jelaskan, karena mungkin kalian bosan, jadi biar tidak ngantuk, jadi lihat materi melalui video. Baik, mohon disimak dengan baik-baik ya, karena ini juga materinya penting untuk kalian nanti ketika terjun di dunia pekerjaan. Kalian sudah mempunyai bekal tentang etika profesi. Meskipun kita membahasnya humas, namun setiap profesi itu memiliki etika. Jadi kalian harus pahami dengan baik-baik ya, disimak dengan baik. Ya, ini saya putarkan videonya. Harapan etika profesi humas. 1. Kemampuan untuk kesadaran etis atau ethical sensibility. Kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis atau ethical reasoning. Ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis atau ethical conduct. Keempat, kemampuan untuk memiliki kepemimpinan yang etis atau ethical leadership. Selanjutnya kita bahas tentang kode etik profesi humas. A. Kode conduct. Pengertian kode of conduct adalah yakni kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya. Yang kedua, kode of profession, yakni standar moral, bertindak etis, dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu dalam menjalankan profesi secara profesional. Yang ketiga, kode of publication. Maksudnya adalah standar moral dan yuridis etis, melakukan kegiatan komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif. Yang keempat, kode of enterprise. Artinya adalah menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha, undang-undang perseroan, undang-undang hak cipta, merek dan paten, serta peraturan lainnya. Fungsi kode etik profesi humas. Apa sajakah itu? Melindungi profesi dari campur tangan pemerintah.
Maksudnya adalah kode etik mengatur hubungan praktisi humas dengan pemerintah, sehingga akan memperjelas hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan praktisi humas. Hubungan yang baik dengan pemerintah sangat penting, karena berbagai kebijakan pemerintah akan berdampak pada organisasi. Adanya kode etik akan mengurangi tindakan dari pemerintah terhadap organisasi yang kurang tepat. Selanjutnya bagian B adalah mencegah pertentangan antar anggota organisasi profesi. Dengan adanya kode etik humas akan memperjelas bagaimana cara menjalin antara hubungan dengan rekan kerja. Yang ketiga, melindungi praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Artinya dengan adanya kode etik profesi yang dipahami dan diterapkan para praktisi ini, maka ia tidak akan melakukan penyelewengan kerja yang akan berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap organisasi. Praktisi yang taat kode etik akan menghindari kesalahan sekecil apapun dalam bekerja serta akan menjaga nama baik profesinya. Baik, setelah melihat video yang sudah saya tayangkan terkait dengan materi etika dan kode etik profesi humas, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti pada bagian yang mana? Silahkan ditanyakan. Saya rasa itu sangat mudah ya, sangat gimana ya? Itu kan kayak semacam etika dalam diri kita sendiri sebenarnya, cuma kan itu diterapkan dalam sebuah profesi. Jadi terdapat beberapa tambahan, tapi saya rasa ini sangat mudah lah untuk dipahami dan dimengerti. Lalu setelah ini nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian, tugasnya yaitu tugas kelompok. Nanti dibagi setiap anggota kelompoknya itu 5 anak. Tugasnya yaitu nanti kalian mencari video atau contoh dari etika atau kode etik profesi humas. Jadi yang terkait dengan materi pada pagi hari ini apa yang saya sampaikan. Jadi nanti kalian mencari pada humas di organisasi apa gitu ya. Nanti kalian misalnya menemukannya di YouTube, nanti kalian melihat videonya, terus kalian catat poin-poin pentingnya. Nanti kalian buat dalam semacam laporan kayak ya di Word gitu ya. Nanti kalian jabarkan yang terdapat dalam video tersebut itu sesuai enggak sih sama dengan yang materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, terkait dengan misalnya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam humas di organisasi tersebut, terus seperti apa ya, pokoknya sesuai dengan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terserah dalam video tersebut ada unsur-unsur apanya terkait dengan materi kode etik profesi humas, itu silahkan dijelaskan. Jadi saya tahu, jadi kalian tidak hanya mencari dan menemukan videonya saja, tapi saya rasa kalian paham. Jadi apa yang ada dalam video tersebut kalian mampu memahami, oh ya ini video ini menjelaskan tentang ini. Jadi kalian menganalisis. Dalam materi minggu lalu Bu Dita juga sudah menjelaskan tentang materi ini, prinsip-prinsip, misalnya prinsip-prinsip profesi humas. Wah, berarti dalam video ini termasuk prinsipnya ini gitu. Jadi dijelaskan sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan pada pagi hari ini ya. Jadi saya mampu menilai, oh berarti kalian sudah paham, sudah mampu menganalisis terkait dengan etika dan kode etik profesi humas. Begitu ya tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Jadi nanti saya beri waktu minggu depan untuk mempresentasikan ya di depan kelas. Jadi mulai hari ini kalian sudah bisa membagi kelompoknya, dan begitu kelompoknya sudah terbagi, kalian bisa mulai mencari-cari dan dianalisis video tersebut. Begitu ya. Baik, saya rasa kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya. Materinya sudah saya sampaikan dan kalian juga mampu menerima dengan baik untuk tugasnya tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai bertemu di minggu
depan dengan tugasnya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya harap mampu dipersiapkan dengan baik ya, jadi kalian juga tidak asal-asalan mengerjakan tugas tersebut. Baik, cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Apa yang saya sampaikan kalian mampu menerima dengan baik. Apa yang saya jelaskan kalian pahami dengan baik. Dengan begitu nantinya materi ini juga akan bermanfaat untuk kalian ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak ada yang sia-sia, pastinya akan ada manfaatnya di kemudian hari. Jadi jika kalian memperhatikan dengan baik, pasti kalian nanti akan merasakan, oh iya, saya pernah dijelaskan oleh Bu Dita materi ini. Jadi saya merasakan sendiri bahwa setiap profesi juga memiliki etika dan kode etik. Baik, cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.